Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru wa lakas sana'u kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tada bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma aftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, malam ke-19 Rabiul Tsani 1443 Hijriah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Dengan izinnya kita berjumpa lagi di masjid atau musalla Ar-Raudhah ini. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita itu diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang kedua, salam ma'assalam, semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita dalam kitab tauhid, yaitu tentang babun at-tasammi biqadi al-qudati wa nahwihi. Bab tentang penamaan gelar qadil qudat, yaitu hakimnya para hakim. Jadi paling tertinggi, ya, hakimnya para hakim wa nahwihi. Ini ada gelar kebesaran, ya. Bagaimana ini? Yaitu babut tasammi biqadil qudat wad'u syakh li nafsihi hadzal ism, yaitu permasalahan tentang seseorang yang memberikan gelar pada dirinya sendiri, ya, bukan gelar biasa, tapi ini adalah gelar seakan-akan kalau kita maha, ya, paling, ya, qadil qudat, ya, hakimnya para hakim, ya, au ridahu bihi min ghairihi, atau dia merasa ridho, senang dengan pemberian gelar dari orang lain. Jadi orang menggelari dia dengan qadil qudat, ya, paling hakim, ya, hakim terbesar, ya, di seluruh dunia dan sebagainya, ya. Ini yang dibahas di dalam dalam bab kali ini tentang gelar maha. Qadil qudat, ya, qadil qudat yaitu hakimnya para hakim. Di sini adalah bimakna hakim, wal qudat al-hukam. Al-hukam jamak dari hakim. Ini kalau kita berbicara seperti kalau dalam India kan namanya Mahatma, ya, kan itu. Ada kan terkenal Mahatma Gandhi, ya, kalau dalam India. Nah, kalau Mahatma itu kalau kita buka, dia bermakna gelar, bukan hanya sekedar gelar, jadi titisan Tuhan. Jadi ruhnya Tuhan itu masuk ke yang disebut dengan Mahatma ini, ya, makanya diberikan gelar Mahatma. Jadi pokoknya paling besar, ya, jadi titisan Tuhan. Wal makna at-tasammi bihakimil hukam
Yang dimaksud di sini adalah hakimil hukam, hakimnya para hakim, mislu malikul amlak, raja di raja. Nah, ya, sering kita menyebut dengan raja di raja, raja di antara para raja. Kalau raja di antara rakyat kan biasa, ini raja di antara para raja. Wasultanu as-salatin, ya, sultannya para sultan. Wa ma asbahu dzalika, atau selain daripada itu, pokoknya maha-maha, paling besar. Wa ma asbaha dzalika mimma yadullu 'ala an-nufudhi was-sultan, yang menunjukkan nufuz, sultan, penguasaan dan penetapan. Ya, kalau dia disebut dengan qadil qudat, dialah yang akan memutuskan, dia yang akan menetapkan, dan dia yang punya kuasa. Li'annal qadi jama'u minal ilzam wal ifta. Yang namanya qadi itu adalah yaitu perkumpulan, jamak, ya, kumpulan antara ilzam. Ilzam itu mewajibkan, mengharuskan, menetapkan, yang membuat hukum, ya, yang membuat hukum ini harus seperti ini, seperti ini, seperti ini, ya. Kemudian apa? Wal ifta, dan yang akan memberikan fatwa. Jadi di sini masya Allah, ya, beda. Kenapa? Bi khilafil mufti, beda dengan mufti. Mufti itu beda. Kenapa? Mufti itu seakan-akan dia terpisah, ya, terpisah dari kerajaan, terpisah dari pemerintah. Tapi tetap pemerintah pada seharusnya mengambil sesuatu sesuai dengan apa yang menjadi fatwanya seorang mufti. Tidak boleh dilanggar. Itu pada hukum aslinya. Maka mufti ini berbeda. Maka mufti ini adalah dia memberikan fatwa, memberikan pengkabaran, ya, yaitu yang akan mengkabarkan tentang syariat-syariat Allah. Ada orang bertanya, kemudian dia menjawab, oh ini boleh, ini haram, ini halal, dan sebagainya. Ini namanya mufti. Ya, tetapi mufti di sini tidak mengikat. Pengikatan yang terjadi hanya pengikatan secara agama. Ya, kecuali kalau memang dia adalah dengan istilah hukum Islam. Ya, dia yang akan menjadi yang membuat ya semacam undang-undang di balik itu. Ya, tapi mufti sampai saat, artinya mufti yang ada belum tentu bisa menjadikan hukum positif. Ya, maksudnya di dalam negara. Contoh, kalau kita ambil yang kasus sekarang, kira-kira yang kemarin kasusnya ini balapan itu yang di Lombok, Mandalika. Nah, yang pawang hujan. Terlepas dari benar atau tidak, itu kan pawang hujan datang ke sirkuit. Nah, kemudian akhirnya turun hujan, ya, Allah berkehendak turun hujan, kemudian dia dibully. Ini mana nih pawang hujannya? Kok enggak jadi? Hujannya tetap turun. Akhirnya dia tidak terima, lapor ke polsek. Ini kan terjadi ini. Kalau secara hukum mufti ini sudah bertentangan, tidak mungkin yang begini akan diterima. Tapi kalau lihat kemarin yang diomongkan ini dari segi hukum bisa kena. Jadi ya istilahnya ada pasal yang tidak terima dengan omongan itu, dengan omongan netizen, dilaporkan, polisi bisa saja memperkarakan. Kalau diperkarakan, ini dia masalahnya. Berarti di sini mufti itu terpisah. Ya, mufti itu hanya memberikan sebuah hukum, ini hukumnya seperti ini. Tapi nanti mengenai masalah hukum negara itu adalah ya istilahnya ya kembali kepada seorang penguasa, pemerintah. Bi khilafil mufti, beda dengan mufti. Kalau mufti itu beda, maka di sini adalah qadil qudat,
Hakimnya para hakim yang membuat hukum. Ya. Fahuwa la yulzim, yang namanya mufti itu tidak mengharuskan. Ya. Ketika dikatakan ini halal, ini haram, tidak bisa. Tidak bisa langsung diterapkan begitu saja. Ini haknya orang nanti. Ya, ini haknya orang. Makanya apa namanya istilahnya kalau kita hukum perdata. Ya, kalau dibawa ke kita namanya hukum perdata. Silahkan mau melakukan. Makanya kan ada dua contoh pembagian waris. Ada pembagian waris secara negara, ada pembagian waris secara agama. Kan ada dua, ada pengadilan agama, ada pengadilan negeri. Padahal kalau secara Islam kita harus datang ke pengadilan agama, tapi tidak ada yang mewajibkan kita harus ke sana. Tidak ada yang mewajibkan kita harus pergi ke pengadilan agama. Boleh pengadilan negeri? Boleh, bahkan bisa lebih kuat. Cuman kan nanti pembagiannya beda. Pembagian waris di negeri apa? Laki sama perempuan sama. Kalau dalam Islam kan beda. Anilloh man aswun, animuani man ategen. Ya, 2 berbanding 1. Kan itu hukum Islam, tapi tidak ada kewajiban harus mengikuti itu. Ini dia. Ini namanya mufti. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Fahuwa la yulzim, maka mufti itu tidak artinya mewajibkan. Dia hanya mengeluarkan hukum, ini hukumnya boleh, ini hukumnya tidak. Nanti negara terserah. Tapi yang akan bertanggung jawab adalah negara, penguasa. Walihada qalu, maka dari itu mereka berkata al-qadi jam'u baina syahadah. Qadi itu adalah sebagai saksi syahadah, wal ilzam yang akan mewajibkan, kemudian apa, wal ifta yang akan memberikan fatwa. Fahuwa yashhadu anna hadzal hukm, maka yang namanya qadi itu bahwasanya dia bersaksi bahwasanya hukum yang kami buat ini adalah hukum Allah. Ya tergantung sekarang kan. Itu sebenarnya makna qadhi. Jadi dia harus menjalankan hukumnya hukum Allah. Ya. Kemudian wa annal haqq lil mahkum lahu 'alal mahkum alaih. Yang akan dimenangkan adalah yang menggugat. Ya. Kemudian yang akan dikalahkan adalah yang tergugat, yaitu tergantung mana lebih kuat nanti. Wa yufti, kemudian dia berfatwa, yukhbiru an hukmillah wa syar'ihi. Ya, yang namanya dia bahwasanya qadhi itu ya akan memberikan kabar tentang hukum Allah dan syariat Allah. Wa yulzimu al-khasmaini bima hakama alaih. Dan mewajibkan apa? Al-khasmain, antara 2 orang yang berseteru, yaitu dengan menggunakan hukum. Siapa yang berhak di sini dia? Yang disebut dengan qadhi. Munasibatul albab, apa korelasi hubungan bab ini dengan kitab tauhid? Apa hubungannya? Anna man tusammi ya bihadal ism, siapa yang diberikan gelar seperti ini, hakimnya para hakim, raja di raja, sultannya para sultan, penguasanya para penguasa dan sebagainya. Ingat, faqad ja'ala nafsahu, maka sesungguhnya dia telah menjadikan dirinya syarikan ma'allah, sekutu bagi Allah. Fima la yastahiquhu illallah, karena gelar seperti ini, raja di raja, hanya berhak milik Allah. Hakimnya para hakim yang berhak adalah miliknya Allah. Li'anna la ahad, tidak ada seorang pun an yastahiqu an yakuna qadil qudat, tidak ada seorang pun yang berhak untuk mendapatkan gelar qadil qudat, hakimnya para hakim. Tidak berhak. Ya, awi hakim al-hukam au malikul amlak,
atau raja di raja, tidak ada yang berhak menerima gelar ini illallah, kecuali Allah. Siapa yang buat hukum? Yang buat hukum siapa? Allah, bukan kita. Kita ini hanya mengabarkan ini loh hukumnya. Bukan kita membuat hukum. Ya. Bukan kita yang membuat hukum, tapi kita hanya menyampaikan ini hukum dari Allah. Allah yang perintahkan seperti ini. Semacam bagian waris. Bagian waris laki adalah 2 bagian, bagian perempuan adalah 1. Ini bukan hasil hukum sendiri, tapi ini adalah hukum Allah. Ini loh yang Allah kabarkan. Lidzakari mithlu hadzil unsayain. Bagian perempuan, bagian laki itu adalah 2 bagian dari perempuan. Ini berarti di sini yang kita jelaskan adalah hukum Allah, bukan hukum sendiri. Kita yang buat hukum, tidak boleh. Tapi kita hanya sebagai penyampai hukum. Kemudian, fallahu huwal qadi. Allah lah qadi itu. Fauqa kulli qadi. Di atas para qadi. Wa huwa alladhi lahul hukm. Kenapa? Karena Allah yang memiliki hukum. Wa yurja'u ilaihil amr kulluhu. Dan dikembalikan segala perkaranya itu kepada Allah. Kama dzakarallahu dzalika fil Qur'an. Sebagaimana disebutkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Jadi tidak sembarang orang mendapatkan gelar maha-maha begitu. Ya. Wa qad taqaddama anna qada'ullah, telah kita pelajari bahwasannya ketetapan qada. Ya, qadi tadi kan bermakna menetapkan. Maka qada itu, penetapan itu, ya, bahwasanya penetapan Allah itu ada 2. Ada qada'un kauni, ada qada'un syar'i. Apa itu qada'un kauni? La budda min wuqu'ihi. Penetapan kauni pasti terjadi. Wa yakunu fima ahabballahu wa fima karahahu. Bisa saja yang terjadi adalah sesuatu yang Allah cintai maupun tidak cintai. Ini namanya penetapan kauni. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qadaina ila bani Israil. Kami tetapkan kepada Bani Israel fil kitab, di dalam kitab, la tufsidunna fil ardi marratain. Mereka akan melakukan kerusakan 2 kali. Allah sudah tetapkan ini. Ketetapan ini pasti terjadi. Dan Allah tidak suka yang namanya kerusakan. Tapi Allah sudah tetapkan mereka pasti akan buat kerusakan 2 kali. Sudah ditetapkan, sudah menjadi ketetapannya. Ini namanya qada'un kauni, pasti terjadi. Dan tidak bisa ya dikatakan ya bahwasanya harus sesuatu yang Allah cinta. Tidak, kadang-kadang yang Allah benci. Termasuk yang ini. Fahada qada'un kauni. Ini dinamakan qada' kauni muta'alliqun bima yakrahuhullah, yang berkaitan dengan apa yang dibenci oleh Allah. Li'annal fasad fil ardi. Kenapa? Karena berbuat kerusakan di muka bumi la yuhibbuhullah. Allah tidak suka. Allah tidak suka buat kerusakan, tapi Allah sudah tetapkan pasti akan terjadi rusak. Ini ketetapan kauni. Ya, wallahu la yuhibbul mufsidin. Wa hadzal qada' al-kauni la budda an yaqa' wa la mu'aridun lahu itlaq. Wa amma an-naw' tsani minal qada', adapun qada' yang kedua, qada' syar'i, sebagaimana Allah taala mengatakan wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Allah tetapkan, ya, wa qadha rabbuka, Tuhan kalian sudah menetapkan alla ta'budu illallah, jangan kamu menyembah selain Allah. Ternyata apa? Ketetapan Allah ini tidak berlaku untuk semua. Tidak berlaku. Kenapa? Ternyata di muka bumi ini ada orang yang menyembah selain Allah. Ini namanya qada'un syar'i. Ya, yang namanya qada'un syar'i adalah yang dicintai oleh Allah tapi tidak harus terjadi. Ya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Wal qada syar'i la yalzamu minhu wuqu'ul maqdi. Ya, jadi bahwasanya tidak harus terjadi faqad yaqa wa qad la yaqa. Kadang terjadi, kadang tidak. Berbeda dengan qada kauni. Kalau qada kauni pasti. Kalau qada syar'i belum tentu. Baik, fa in qulta, jika engkau mengatakan idza afatnal qada, ya, idza afatna al qudat wa hasarnaha bi ta'ifah muayyanah, ketika kita menyandarkan qadi, menyandarkan qadi, ya, gelar kepada seseorang, ya, wa hasarnaha, gelar ini kita berikan hasorna, apa namanya, dibatasi. Ya, bukan berarti untuk semua secara mutlak, tapi dibatasi bi ta'ifatin muayyanah, ya, dengan suatu kelompok yang apa namanya tertentu, au bi baladin muayyan, atau di negara tertentu, fahina au bi zamanin muayyan, atau di zaman-zaman tertentu. Mislu an yuqal, seperti orang mengatakan apa? Qadil qudat fil fiqih. Ada istilahnya hakimnya para hakim dalam fikih. Bagaimana dalam hal ini? Atau qadi qudat al-mamlakah al-arabiyah, atau ada juga namanya qadil qudat, hakimnya para hakim di negara Saudi. Qadi qudat Misr, Mesir juga punya. Kemudian Syam, au ma asbaha dzalika fahal yajuz dzalika, apakah boleh seperti ini? Kita lihat, wal jawab, beliau menjawab, Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, anna hadza jaiz, ini boleh. Ini boleh. Ya. Qadhi, hakimnya para hakim. Ya, di negara Saudi atau di kelompok tertentu. Ya. Maka ini li'annahu muqayyad. Kenapa? Karena ini terikat. Maksudnya bagaimana? Hanya di kelompok tertentu, bukan berlaku secara umum. Ya. Wa ma'lumun, dan sebagaimana diketahui, anna qada Allah la yataqayyad, bahwasannya, ya, qada Allah, ketetapan Allah itu tidaklah mengikat, la yataqayyad, tidak tertentu. Fahina idin la yakunu fihi musyarikatan lillah, maka bukan termasuk bagian syirik. Ya, kalau dia hanya tertentu saja, oh di sini contoh, oh di Sanglah ini atau di Bali ini siapa qadinya, siapa hakimnya para hakim, dijelaskan, oh hanya di suatu daerah tanpa memutlakannya di seluruh alam, di seluruh dunia, ini yang tidak boleh. Ya, ala annahu la yanbaghi aidan, tetapi beliau hanya menyarankan tidak sepantasnya yatasamma al-insan bidzalika. Tidak pantas seseorang digelari seperti itu, au yusamma bihi wa in kana jaizan, meskipun itu boleh. Ya, meskipun itu boleh. Kita berikan gelar atau kita menggelari diri kita sendiri dengan hal seperti itu sebenarnya boleh. Sekali lagi, ini hanya pada daerah tertentu. Ya, menentukan ini boleh, meskipun ini boleh, tapi alangkah baiknya tidak dipakai gelar itu. Kenapa? Li'anna nafas, kenapa jiwa ini qad tas'ubu as-saytarah 'alaiha fima idza sya'ura al-insan bi annahu mausuf. Bahwasanya jiwa ini akan merasa susah. Susah kenapa? Menguasai gelar yang sudah diberikan kepada kita. Ya, karena kita bergelar, akhirnya apa? Biqadi qada an-nahiyah al-fulaniyah. Kita diberikan gelar pada oleh orang lain, ya, di suatu daerah tertentu, akhirnya apa? Faqad ya'khudhu al-i'jab, yang akhirnya akan menunjukkan yang memunculkan rasa bangga diri. Ini yang ditakutkan. Aku nih, lihat aku ini. Ya. Ya, aku ini adalah ya. Jadi di ketua komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia. Ini hanya dipakai untuk, ya, istilahnya hanya untuk mengangkat dirinya sendiri. Akhirnya apa? Memunculkan
berasa bangga terhadap diri sendiri. Kalau ndak aku, nah itu nanti bahasanya. Ya. Faqad ya'khudhuhul i'jab bin nafs, akhirnya akan memunculkan bangga terhadap diri sendiri, wal gurur, tertipu. Hatta la yaqbala al-haq. Akhirnya kalau orang sudah tertipu, aku loh, aku ini ketua komisi fatwa, ketua Majelis Ulama Indonesia, mau nasihati apa? Ya, mau nasihat aku ini adalah ulama besar, mau nasihati apa? Seakan-akan orang kalau sudah merasa besar, ya, apalagi dengan balutan gelar itu, dia akan menolak yang namanya kebenaran, meskipun yang ngomong tidak bergelar. Ini banyak terjadi. Akhirnya dengan gelar itu dia merasa sombong, merasa bangga diri. La yaqbal al-haqq, yang akhirnya tidak menerima kebenaran, idza khalafa qawlahu, ketika ada yang menyelisihi perkataannya. Wa hadhihi mas'alatun 'azimah, ini masalah yang besar. Kenapa? Laha ya khataruha idza wasalat bil insan ila al-i'jab bir ra'yi. Ingat, ini kalau sudah seperti ini sifat kita, merasa bangga diri, pokoknya omongan saya harus dilakukan dan sebagainya, omongan orang lain semuanya salah dan sebagainya, maka ini adalah bahaya yang sangat besar. Merasa bangga diri, dan dia bihaitsu yara anna ra'yahu mafrudun 'ala man siwa, bahwasanya fatwanya ini atau ucapannya ini harus dilakukan selain dia, harus dijalankan oleh orang-orang ini. Ya, semuanya harus ngikuti saya. Akhirnya apa? Muncul rasa kesombongan, yang akhirnya nanti ujung-ujungnya sama seperti Fir'aun, merasa bangga dengan gelar rajanya. Bahkan Fir'aun mengaku dirinya sebagai Tuhan. Tidak sedikit. Allah sudah ceritakan orang-orang yang seperti itu, gelar-gelar yang akhirnya membuat orang itu semakin bangga diri, yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Hampir dalam setiap cerita-cerita Nabi, ketika bertemu raja, hampir semua raja mengaku dirinya sebagai Tuhan. Padahal kalau kita lihat, yang bukan mengaku sebagai raja bukan hanya Fir'aun, tapi yang Allah jelaskan memang Fir'aun. Seperti Nabi Ibrahim alaihi assalam ketika bertemu dengan raja yang zalim. Ya. Apa? Wa id qala Ibrahim ya Rabbi wa id qala Ibrahim, bahwasanya Nabi Ibrahim berkata kepada raja itu, Rabbi, bahwasanya sungguhnya Tuhanku yuhyi wa yumit. Tuhanku yang menghidupkan dan mematikan. Rajanya waktu itu menganggap, "Enggak, aku ya, wa ana uhyi wa umit." Aku yang menghidupkan, mematikan. Makanya dia panggil dua orang penjaga, dua orang pengawal, yang satu dibunuh, yang satu dibiarkan. Lihat, yang satu aku matikan, yang satu aku biarkan hidup. Semuanya mengaku diri sebagai Tuhan. Ini dia jeleknya gelar. Ya, bukan berarti kita tidak mencari gelar, terlebih dalam dunia pendidikan saat ini. Ada gelar sampai gelar doktor, profesor. Apakah bisa dicari? Apakah boleh dicari? Silahkan. Bahkan dalam dunia pendidikan ini sangat penting saat ini. Namun jangan sampai gelar yang kita miliki akhirnya menolak kebenaran. Itu yang beratnya. Apalagi kalau sudah profesor. Berat. Sudah profesor, kemudian ada yang ngasih tahu, Prof, itu sholatnya salah tuh, Prof. Dari mana? Wes, enggak sedikit. Ya, banyak yang akhirnya bergelar profesor, tapi mohon maaf urusan sholat enggak bisa. Saking pinternya. Ya. Jadi bukan berarti dalam Islam silahkan, ya, dalam Islam gelar itu boleh, tapi jangan sampai gelar yang menempel pada diri kita membuat diri kita menjadi
sombong. Ya. Kemudian jamaah rahimakumullah, fama'al qaul bi anna dzalika jaiz. Bersamaan dengan ucapan tadi bahwasanya ya gelar-gelar tadi diperbolehkan, gelar qadil qudat, hakimnya para hakim di suatu daerah, meskipun itu dibolehkan, la yanbaghi an yaqbalahu, hendaklah jangan diterima. Kenapa? Isman li nafsihi wa wasfan lahu wala yata'an yatasamma bihi. Jangan dia menggelari dengan dirinya seperti itu. Dan kalaupun ada orang yang mengangkat atau memberikan gelar seperti itu, hendaklah dia istilahnya ya sudahlah, anggap biasa saja. Ya, istilahnya kan tidak naik ketika dipuji. Ya, biasa saja. Tidak jatuh ketika nanti dikritik dan sebagainya. Biasa saja. Ya. Kemudian Fa'idha quyida bizamanin, kalau dia diikat dengan suatu zaman, maksudnya di suatu zaman tertentu, ya, au makan atau tempat, wa nahmihima, qulna innahu jaiz, boleh. Gelar itu boleh. Walakinnal afdal alla yaf'al, akan tetapi lebih baik jangan. Maksudnya gelar hakimnya para hakim, maha begitu. Ya, lakin idza quyida bi fannin minal funun, kalau seandainya tentang profesi bagaimana, ini yang profesor dan doktor dan sebagainya, tentang profesi, hal yakunu jaizan, boleh. Ya, fa muqtadut taqyid an yakuna jaizan, maka gelar profesor, doktor dan sebagainya itu boleh. Lakin in quyida bil fiqhi bi anqila, ketika akan tetapi beliau di sini ketika digelari untuk dalam masalah fikih, ini yang berat. Kenapa? Alimul ulama fil fikih. Masya Allah, alimnya para ulama dalam masalah fikih dia. Ini kan berat, kayaknya gimana gitu kalau kita diangkat seperti itu. Masya Allah, subhanallah. Ini yang hadir saat ini adalah gurunya para guru dalam fikih. Masya Allah, bukan gurunya para guru dalam fikih. Masya Allah, ulamanya para ulama. Kalau mungkin kita yang digelari, apalagi saya, kayaknya jatuh kepala itu. Subhanallah. Ya. Maka wa qulna innal fiqha, kenapa? Fikih itu berat. Jamaah, fikih itu berat. Kenapa? Innal fiqha yashmulu, kenapa fikih itu berkaitan yashmul. Di dalamnya ada apa? Usuluddin, ada pokok-pokok agama. Jadi tidak gampang fikih itu. Ada pokok-pokok agama, wa furu', dan ada furuk-furuknya, cabang-cabangnya, ala haddi qaulir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan apa? Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang Allah inginkan kebaikan pada dirinya, Allah akan berikan dia pemahaman di dalam beragama. Ya, shara fihi umumun wasi', akhirnya apa? Menjadi umum dan luas. Fikih itu Masya Allah, ya, adalah sesuatu yang umum dan luas. Jadi orang ulama itu wa makna hadza anna marji'an nas, akhirnya apa? Dia yang akan menjadi referensi semua manusia. Kalau begini bagaimana? Kalau begini bagaimana? Syekh, kalau begini, semua akan bertanya kepada dia. Berat. Dan orang yang paham tentang fikih, dia harus paham semuanya. Apalagi seorang mujtahid harus paham. Ya. Jadi dia harus paham Al-Quran, paham al-hadis, paham mustalah, paham tafsir, apa maksudnya. Tidak sembarangan yang namanya fikih itu. Masya Allah, subhanallah. Kalau kita yang pelajari selama di Ar-Raudhah ini kan hanya menyampaikan, hanya membaca. Bukan membuat hukum yang baru, tidak. Kita belajar saat ini, belajar fikih itu adalah hukum sudah ada, hukum sudah jadi. Tinggal hanya dibaca, disampaikan. Beda dengan para fakih. Fakih yang istilahnya ini ada suatu masalah yang baru, ada suatu masalah yang tidak pernah terjadi di zaman itu, muncullah. Oh, ini seperti ini, harusnya seperti ini. Ini tidak gampang. Ya. Maka dari itu wa ma'na hadza anna marji'an nas kulluhum fi syar'i ilaihi. Semua akhirnya datang ke dia karena dia paham tentang fikih. Fa hadza fi nafsi minhu syai'. Maka beliau mengatakan pada diriku
beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan pada diriku ini ada keraguan. Kenapa? Ini berat menerima gelar alimnya, ulamanya, para ulama fikih. Wal aula at-tanazzuh anhu. Maka beliau mengatakan ya lebih utama untuk meninggalkan gelar itu. Wa amma in quyida biqabilah, adapun jika memang diikat dengan suatu kelompok tertentu, fahuwa jaiz, boleh saja. Lakin yajibu ma'al jawaz mura'ati jadi bil mausuf an la yaghtar wa ya'jibu bi nafsihi. Yang ujungnya hanya beliau mengatakan boleh dengan gelar-gelar profesor dan sebagainya, yang penting jangan tertipu dengan gelar itu dan merasa bangga diri. Walihada qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil madih. Nabi pernah istilahnya menegur. Ada orang yang senang-senang muji orang. Yang senang muji ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bilang, qata'ta unuqa sahibik. Engkau telah memotong leher sahabatmu. Wis sering dipuji-puji. Ya, dipuji-puji. Kamu ini begini. Maka Nabi mengatakan kamu telah memotong leher saudaramu. Siapa yang tidak senang dipuji? Kita semua senang dipuji. Bahkan tidak senang dikritik. Siapa di antara kita senang tiap hari dikritik? Tapi padahal yang membangun adalah yang kritik. Tapi kadang-kadang kritiknya tidak membangun, menjatuhkan. Ini yang berat. Ya. Maka sebenarnya orang yang memuji itu adalah secara tidak langsung Rasul mengatakan telah memotong leher. Ya. Ketika dipuji apalagi subhanallah ada rasa Masya Allah. Ini berat ini. Habis itu kena air, jatuh, sakit, ragat. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Wa ammat tasammi bi syaikhil islamiyah. Bi syaikhil Islam. Adapun penamaan dengan Syekhul Islam, kan sudah sering kita dengar nih. Gelar Syekhul Islam. Syekh. Ya, syekh ini kan kalau dalam istilah bahasa syekh ini adalah orang yang sangat-sangat tua, di atas usia 60. Ini namanya syekh. Berarti kalau namanya syekh berarti udah istilah pengalamannya sudah banyak, asam garamnya sudah dia rasakan. Memang kebijakan anak muda dengan kebijakan orang tua beda. Ya, dulu masih muda, kenceng kali. Ya, kita sudah pernah merasakan, kita sudah pernah bertemu dengan guru seperti itu. Ketika muda subhanallah galaknya minta ampun. Tapi semakin dia tua semakin subhanallah lain, halus. Ini yang dirasakan, Masya Allah. Semakin tua semakin dia bijak karena sudah berpengalaman. Maka dari itu dinamakan Syekhul Islam. Siapa yang digelar itu? Ibnu Taimiyah rahimahullah. Taib. Seperti apa? Maka beliau mislu an yuqal Syekhul Islam Ibnu Taimiyah atau Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Ai annahu asy-syekh al-mutlaq alladhi yarji'u ilaihi al-Islam. Kalau dinamakan syekh di sini adalah syekh secara mutlak. Mutlak ya. Yarji'u ilaihi Islam, bahwasanya Islam istilahnya dikembalikan kepada mereka yang diberikan gelar itu, fahadza la yasih. Ini tidak boleh. Jadi kita harus paham apa maksud Syekhul Islam itu. Ini dia. Inna Abu Bakar radhiyallahu anhu ahaqqu bihadzal wasf. Kenapa? Yang lebih berhak untuk menerima gelar Syekhul Islam adalah Abu Bakar. Rasul sudah jamin, seandainya aku boleh mengangkat seorang kekasih, aku akan angkat sebagai kekasihku adalah Abu Bakar. Abu Bakar. Ya. Coba nama antum yang disebut di sana sama Rasulullah. Masya Allah. Disebut nama antum di sana. Ya. Ya, yang seandainya aku boleh berikan kasih, aku akan ambil kekasih saudara Udin. Wih, apa enggak bangga?
Kan dia yang lebih pantas untuk mendapatkan gelar Syekhul Islam. Kalau yang dimaksud di sini adalah mutlak, Islam itu harus kembali kepada dia, ini tidak boleh. Tapi yang dimaksud apa? Li'annahu afdalul khalq ba'dan nabi. Manusia terbaik setelah Nabi adalah Abu Bakar. Ya, kan jelas. Kalau tingkatan-tingkatan manusia sebagaimana dibahas oleh para ulama, ya, yang paling terbaik di kalangan manusia adalah para nabi. Para nabi yang paling terbaik. Ya, umat yang paling terbaik adalah umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dinamakan yang terakhir tapi paling pertama. Ya, terakhir hadir ke dunia tapi paling pertama masuk surga. Itu namanya. Ya, jadi umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini beda dengan umat yang lain. Diberikan keistimewaan. Masya Allah, diberikan keistimewaan. Terakhir datang tapi pertama. Sehingga nanti yang masuk surga adalah para nabi. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pertama dulu. Karena yang akan mengetok pintu surga adalah Nabi. Setelah Nabi baru para nabi yang lain. Jangan antum anggap umatnya enggak, Nabi dulu semua masuk. Ya, Nabi dulu semua masuk. Baru setelah itu siapa? Di antara kalangan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling pertama. Nanti jangan dibahas lagi kira-kira negara mana duluan. Wih, berat nih. Dia bilang India duluan, India tidak mau kalah sama Arab. Wah. Ini jamaah rahimakumullah. Maka dari itu bahwasanya, ya, ingat, artinya seorang yang paling baik, manusia yang paling terbaik setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Abu Bakar. Ini semua sepakat kecuali orang Syiah. Tidak terima. Ya, yang paling terbaik adalah Ali. Bahkan yang seharusnya menerima wahyu bukan Muhammad tapi Ali. Jibril salah ngasih wahyu. Waliyadzubillah. Baik. Summa walakin idza qusida bihadzal wasf. Tetapi jika yang dimaksud dengan sifat Syekhul Islam annahu jaddada fil Islam, pembaharu. Ya, yang dulunya banyak kesyirikan, kemudian datang ini sebagai pembaharu. Maksudnya pembaharu di sini dikembalikan sebagaimana yang di zamannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan pembaharu istilahnya bid'ah begitu, tidak. Tapi pembaharu di sini adalah sebagaimana dikembalikan di zamannya salafus saleh. Maka yang dimaksud Syekhul Islam adalah pembaharu di dalam Islam, yang dulunya berada kesyirikan dikembalikan kepada bertauhid. Wahasolalahu asar, sehingga mendapatkan asar. Apa pengaruh yang antum sekarang rasakan Saudi Arabia? Ya kan ada pengaruhnya Syekhul Islam Syekhul Islam yaitu Muhammad bin Abdul Wahhab. Ada pengaruhnya di sana. Yang akhirnya sekarang ya sudah sampai sekarang kerajaan itu masih ada. Ya. Asarun thayyib, ada pengaruh yang baik fid difa' anhu, dalam pembelaannya fala ba'sa bi itlaqi. Ini tidak apa-apa. Jadi yang dimaksud dengan Syekhul Islam di sini adalah pembaharu, bukan bahwasanya Islam harus merujuk kepada itu yang diberikan gelar. Tidak. Itu mutlak. Ini yang haram. Yang boleh adalah yang dimaksud dengan pembaharu. Karena memang dalam hadis Nabi SAW mengatakan dalam setiap 100 tahun akan ada satu orang pembaharu. Dalam setiap 100 tahun. Makanya dalam sebuah kitab dikatakan pembaharu di abad yang kedua adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, kemudian nanti di abad berikutnya, di abad ke ini, maka yang diberikan adalah gelar itu adalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, diberikan sebagai gelar pembaharu di abad berapa itu ya, sekitar 19-an apa begitu. Ya, karena memang ada hadis Nabi SAW mengatakan dalam setiap 100 tahun akan ada, ya istilahnya maknanya pembaharu. Kemudian selanjutnya wa amma binisbah litasammi bil imam, adapun menamakan dengan imam fahuwa ahwanu bikasiri minat tasammi. Ini masih lebih mending. Imam ini masih lebih mending daripada Syekhul Islam
Ibnu Taimiyah. Kenapa? Karena Nabi bahwasanya li'anna Nabi SAW sama imam al-masjid imaman. Kenapa Nabi juga menamakan imam masjid sebagai seorang imam. Walau lam yakun indahu illasnan. Meskipun tidak ada yang menjadi imam di zaman beliau kecuali hanya 2 orang. Lakin yanbaghi an yunabbiha. Akan tetapi perlu diperhatikan annahu la yatasamu fi itlaqi kalimat imam illa ala man kana qudwatan walahu atba. Gelar imam ini jangan diberikan sembarangan. Gelar imam ini ya, kita kan yang mengangkat imam nih semuanya, masyarakat. Berikan gelar ini kepada siapa yang bisa dijadikan sebagai qudwah, contoh, walahu atba, dan memiliki pengikut. Kenapa harus imam itu harus menjadi contoh? Mohon maaf, ada ndak imam masih gaplek? Ada apa ndak? Saya dapat laporan imam masih seneng ke diskotik dunia malam. Diprotes sama warga. Karena warga yang nemui masalahnya. Terus bagaimana ini? Ndak pantas. Maka yang berhak untuk dijadikan imam adalah yang bisa dijadikan sebagai contoh yang baik dan apa? Dan punya pengikut, baru dinamakan imam. Nah, ini mungkin nanti insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Bab ini hanya sebagai istilahnya penambahan bagi kita tentang gelar-gelar yang apakah dia masuk ke dalam kesyirikan atau tidak. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.